Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Desita Ria Yusian Tampu Bolon. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan materi kita, yaitu planning proyek perangkat lunak atau biasa disebut dengan bagaimana melakukan perencanaan terkait dengan membangun perangkat lunak ataupun software. Oke, next. Oke, untuk proyek perangkat lunak sendiri itu adalah bagaimana kita melakukan manajemen terhadap proyek yang berfokus pada bagaimana membuat ataupun mengupdate perangkat lunak yang akan kita jadikan satu paket untuk bisa dieksekusi di akhir. Oke, selanjutnya untuk sifat daripada manajemen proyek sendiri itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita membantu menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan sesuatu hingga dengan selesai, yaitu dari proses awal sampai dengan proses akhir ada inputan dan ada outputnya. Oke, yang ketiga yaitu memiliki batas waktu mulai dari dan selesai, di mana proses daripada awal penginputan sampai dengan pada proses akhir daripada output yang akan ditampilkan. Dan yang keempat yaitu membutuhkan resource ataupun sumber daya dan waktu. Oke, next. Selanjutnya adalah tujuan daripada perencanaan proyek perangkat lunak. Ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama adalah bagaimana kita membantu menggambarkan suatu proyek kepada manajer senior ataupun stakeholder dan membantu bagaimana merencanakan aktivitas dari tim proyek tersebut. Jadi kita pertama sekali harus melihat tujuannya itu dari sisi project manager. Dan yang kedua adalah sisi anggota tim proyek, di mana di sini tugas kita adalah untuk membantu memahami konteks daripada pekerjaan yang akan dilakukan dengan membangun sebuah proyek perangkat lunak. Yang ketiga adalah bagi manajer senior, di sini ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana untuk kita memastikan apakah biaya dan waktu yang akan dialokasikan tersebut itu masuk akal dan terkendali. Dan yang kedua adalah untuk melihat apakah proyek itu dilaksanakan secara efisien dan ataupun cost efektifnya itu didapatkan dengan baik. Dan terakhir adalah bagi stakeholder. Nah, bagi stakeholder di sini itu ada 2 hal yang harus dicapai, yaitu pertama adalah untuk memastikan apakah proyek masih berada pada jalurnya, jadi tidak menyimpang daripada rencana di awal. Kemudian untuk memastikan kebutuhan mereka itu sedang diakomodir oleh proyek. Nah, untuk di sini kita harus memastikan dengan benar apakah benar-benar proyek itu diakomodir sesuai dengan analisa kebutuhan yang sudah kita lakukan di awal. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat dari diagram ini, itu adalah beberapa tahapan daripada proyek itu sendiri. Yang pertama ada current state, kemudian pada current state ini itu meliputi daripada inisialisasi, kemudian proses planning, kemudian ada controlling, ada executing dan closing yang kemudian nanti akan menjadi satu kesatuan pada proses future state ya, future state. Oke, kemudian di sini akan kita jelaskan satu persatu dari tujuan dari tahapan-tahapan proyek yang akan kita jabarkan. Yang pertama pada proses inisialisasi ya ataupun initiation. Di sini ada proyek sedang dalam proses untuk memilih ataupun untuk disetujui dan kemudian akan disponsori dan selanjutnya didanai dan diluncurkan. Nah, pada proses ini itu kita melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan proses untuk kemudian itu dana disetujui terlebih dahulu, kemudian diberikan sponsornya, dan selanjutnya adalah bagaimana proses untuk kita meluncurkan ataupun execute daripada proyek tersebut, dan kemudian proses planning. Nah, proses planning di sini itu proses yang dilakukan secara berulang. Secara berulang adalah artinya kita bagaimana menggambarkan proses yang dari awal kita inisialisasikan sampai dengan selesai. Jadi kita tak lihat lagi tahapan-tahapan dari mana, mulai daripada kita inisialisasi dulu definisi daripada kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan yang dibutuhkan oleh proyek ini, dan kemudian kita melihat bagaimana sudah proses untuk pada saat akhir nanti dieksekusi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang di awal. Kemudian proses executing. Nah, executing ini proses di mana proyek itu direncanakan dan tim proyek itu mulai melakukan pekerjaannya sesuai daripada planning yang sudah direncanakan di awal. Kemudian ada proses controlling. Nah, proses controlling di sini adalah selama tim proyek melakukan pekerjaannya dengan benar, maka project manager itu wajib untuk mengontrol
Apa yang dikontrol? Yang dikontrol adalah apakah para tim proyek ini melakukan seluruh pekerjaannya itu sesuai daripada planning yang sudah direncanakan di awal, sesuai dengan analisa kebutuhan di awal, dan sesuai dengan model ataupun perencanaan yang sudah ditetapkan di awal. Nah, kemudian terakhir adalah proses closing. Nah, proses closing di sini itu adalah di mana jika proyek telah selesai, maka project manager itu akan menutup proyek daripada perangkat lunak tersebut. Nah, proses closing ini adalah untuk memastikan apakah seluruh yang sudah dilakukan dari proses inisialisasi, kemudian proses untuk perencanaan dan executing serta controlling itu sudah terlaksana dengan benar dan sesuai daripada alur yang direncanakan di awal. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah aktivitas perencanaan proyek daripada perangkat lunak itu terdiri daripada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan terlebih dahulu apa saja ruang lingkup daripada perencanaan ataupun proyek daripada perangkat lunak tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melakukan estimasi kepada sumber daya yang dibutuhkan. Oke, next. Untuk ruang lingkup daripada perangkat lunak tersebut, ini adalah bagaimana kita harus mengerti terlebih dahulu. Mengerti apa? Yang pertama adalah mengerti bagaimana daripada kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti bagaimana konteks daripada bisnis yang akan dibangun dan batasan-batasan proyek yang akan juga dibangun, dan melihat dari sisi motivasi pelanggan, di mana kita harus melihat daripada alur dan arah kepada perubahannya. Nah, jadi ada beberapa hal yang menggambarkan daripada ruang lingkup perangkat lunak. Yang pertama adalah kita ketemu dengan data dan kontrol. Di sini adalah terdiri dari seluruh data ataupun sistem dari membangun perangkat lunak tersebut. Kemudian yang kedua adalah dari sisi fungsinya, dan yang ketiga dari sisi unjuk kerja, yang ketiga adalah batasannya, keempat adalah interface yang dibangun, dan kelima adalah keandalan daripada perangkat lunak yang akan dibangun. Oke, next. Nah, untuk perencanaan proyek rekayasa perangkat lunak ini, kita akan membahas bagaimana di sini adalah tindakan ataupun pekerjaan yang perlu dilakukan oleh semua yang terlibat di dalam proyek tersebut, di mana ini termasuk kepada dokumen-dokumen yang akan diperlukan untuk membangun perangkat lunak. Nah, dokumen-dokumen di sini apa saja? Dokumen tersebut terdiri dari yang pertama adalah vision dan scope, kemudian ada statement of the work, kemudian ada resource list, yang keempat ada work breakdown struktur, yang kelima ada project schedule dan risk plan. Jadi di sini harus ada benar-benar dilihat kembali daripada dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ini sangat penting sekali sebelum kita membangun proses perencanaan di awal. Oke, next. Oke, kita akan menjelaskan dari sisi vision and scope ya. Yang pertama adalah dokumen di sini, dokumen yang dimaksud adalah hasil kerja pertama dari seorang project manager. Jadi, project manager itu harus menentukan terlebih dahulu hasil kerjanya itu dalam bentuk suatu dokumen, di mana nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ada problem statement, kemudian yang kedua ada vision of the solution. Jadi, problem statement ini di sini adalah bagaimana kita menentukan terlebih dahulu permasalahan yang akan kita selesaikan, kemudian akan kita carikan nih, kira-kira metode apa nih yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan yang kemudian nanti di akhir akan dilihat dari sisi solusi yang akan diberikan. Nah, solusi ini apa bentuknya? Mungkin daripada bentuk dari rancangan untuk metode yang digunakan, kemudian database apa yang digunakan, tools apa mungkin yang akan dipakai, dan yang keempat adalah user interface apa yang kira-kira memudahkan daripada menyelesaikan masalah yang sebelumnya sudah dideteksi gitu. Oke. Nah, untuk problem statement di sini secara konsep adalah yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu latar belakang daripada proyeknya apa. Nah, untuk latar belakang daripada proyek yang pertama harus kita lihat yaitu penjelasan bagaimana organisasi tersebut memutuskan untuk membangun sebuah software. Ada apa dengan organisasi tersebut yang kemudian dia mencari project manager untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan kemudian yang kedua adalah kita lihat lagi dari sisi apa sih sebab munculnya masalah, kemudian bagaimana sejarah organisasi tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya, yang kemudian nanti akan diselesaikan oleh sebuah software. Nah, gitu. Oke, yang kedua ini ada stakeholder. Di sini stakeholder ini fungsinya yaitu apa? Yang pertama
itu adalah fungsinya diberikan daftar stakeholder yang terlibat di dalam proyek tersebut. Yang kedua adalah memulai untuk customer itu menjadi manajer senior, dan yang ketiga stakeholder ini bisa berupa nama ataupun jabatan yang kemudian mereka ini adalah orang-orang yang bekerja sesuai di bidang mereka yang nantinya akan masuk ke dalam daftar yang dicantumkan oleh stakeholder yang lain untuk proyek-proyek yang besar, yang dimana nama-nama mereka itu tercantum di dalamnya sebagai stakeholder yang kemudian dilibatkan ke dalam proyek tersebut. Oke. Selanjutnya adalah pengguna. Di sini pengguna ini isinya apa? Ya, di sini pengguna yang dimaksud adalah daftar calon pengguna softwarenya, dan ini juga sama disebut sebagai stakeholder, di mana mereka juga diberikan berupa nama dan jabatannya yang kemudian masuk ke dalam daftar untuk dicantumkan ke dalam proyek tersebut sebagai pengguna, bukan sebagai orang yang terlibat untuk menjadi tim dalam proyek, tapi hanya sebagai orang yang pengguna, ya, orang yang hanya menggunakan aja nanti softwarenya. Oke, kemudian ada keempat yaitu resiko. Resiko di sini adalah kita lihat dari sisi faktor-faktor, di mana faktor-faktor apa sih yang memungkinkan untuk memicu munculnya masalah, kemudian keterlambatan dan permasalahan yang lain. Nah, ini harus dilihat dari sisi sebesar apa resiko yang akan dimaksud oleh faktor internal ataupun eksternal. Kalau untuk ini, itu lebih kepada bagaimana kita melihat terlebih dahulu sisi daripada yang memicu permasalahan tersebut, kemudian ini berimbas kepada keterlambatan dan permasalahan yang lain dari sisi internal ataupun eksternal. Oke, break dulu untuk selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke.